pun keluarlah nih, niatnya untuk nyari angin sebentar gitu. Jadi dia keluar dari ruangan kakeknya dan duduk di kursi besi yang ada di koridor rumah sakit di lantai 1 di depan ruangan kakeknya itu. Jadi selama si Bagas duduk di situ, dia pun ngeliat-liat nih ke kanan ke kiri, dia tengok-tengok untuk ngecek kondisi sekitar dan pengen tahu apa aja yang ada di sana. Dan ternyata dia pun cukup tercengang karena ternyata kamar kakeknya ini berdekatan dengan kamar jenazah. Ya kalian pasti tahu lah kan, namanya kamar jenazah pasti kita agak horor gitu kalau ngelewati ataupun ngeliat kamar itu gitu. Nah ini si Bagas ini malah kamar kakeknya yang dihuni kakeknya itu dekatan dengan kamar jenazah. Pasti dia agak shock gitu. Jadi dia ngeliatin lah, dia liatin lah itu kamar jenazah kan, lama tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang yang duduk di sebelahnya. Orang itu pun nepuk si Bagas, halo mas gitu, numpang duduk ya di sini. Dan setelah berbincang sebentar, ternyata orang tersebut merupakan salah satu penjaga pasien juga yang ada di kamar sebelah kakek Suito ini. Dan karena si Bagas ini orangnya humble, dia ajak ngobrol tuh orang yang ada di sebelahnya, ngobrolin banyak hal dari kanan ke kiri, dari ngalor ngidul, dari hulu ke hilir gitu. Sampailah mereka nggak ngerasa bahwa waktu sudah berputar sampai pukul 12 malam. Jadi orang yang diajak ngobrol sama si Bagas ini pun berpamitan untuk masuk duluan ke ruangannya karena dia udah mulai ngerasa ngantuk. Mas aku duluan ya ke ruangan soalnya udah ngantuk nih, besok pagi juga ada urusan gitulah kurang lebih. Dan si Bagas pun nyaut, oh iya mas silakan gitu. Dah tinggallah si Bagas di koridor itu sendirian. Nah setelah beberapa menit kemudian keanehan pun terjadi nih Jadi si Bagas ini ngedengar ada suara kayak rintihan kesakitan dari dalam kamar jenazah. Nah awalnya si Bagas ini agak kaget ya kan, iya nggak sih gitu, dari dalam sana nggak sih gitu. Jadi dia dengar lagi dan ternyata memang bener suara rintihan itu berasal dari dalam kamar jenazah. Si Bagas pun langsung tercengang, dia kaget dan badannya tiba-tiba merinding sekujur badan dan dia langsung cepet-cepet tuh masuk ke dalam ruangan kakeknya. Dia tutup lah itu pintunya dan kemudian berjalan mendekati kakeknya perlahan-lahan karena kan dia takut ngagetin kakeknya gitu. Jadi dia duduk di samping berangkar kakeknya itu. Siapalah orang yang bersuara kesakitan dari dalam kamar jenazah itu ya? Apa memang ada orang sakit di sana? Tapi kok di dalam kamar jenazah gitu, kayak nggak mungkin kan, kayak nggak ada kamar lain gitu pikir si